Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bihal istiqamah tadba'uhal karamah wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin bis-sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. Summa ila hadratil imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari. Al-Fatihah. Thumma ila hadratil imam al-Hafidh Abi Muhammad Abdullah Sa'd ibn Sa'id ibn Abi Jamrah al-Azadi al-Andalusi. Al-Fatihah. Wa thumma ila jami' mu'allifil kutubi wa syarikhiha wa musannifiha wa ila jami' man ajazana ila al-muntaha. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai fantolakna. Fantolakna, maka kami berangkat. Hatta hingga ataina, sampai ala naharin, di sebuah sungai, minta dari darah, fihi, di situ ada rajulun, seorang laki-laki, qaimun, sedang berdiri, ala wasatin
nahri ala wasati di tengah-tengah an-nahari sungai. Qala menjelaskan siapa Yazid bin Harunin, Yazid bin Harun. Wa Wahb bin Jaririn dan Wahab bin Jarir. Dari Jarir bin Hazimin, dari Jarir bin Hazim. Wa ala dan di tepian, wa ala syattin nahwi, yang terjemah itu harusnya pisah ya, shin toknya pisah dari alif. Wa ala syattin nahri, wa ala syatti dan di tepian an-nahari sungai. Rajulun ada laki-laki, baina yadaihi, baina memegang yadaihi kedua tangannya. Ini kalau diartikan di antara kedua tangannya memegang. Hijarun batu, fa'aqbala menghadap ar-rajulu laki-laki itu, alladzi yang berada fin nahari di sungai. Faida ketika aroda ingin ayyakhruja keluar, Roma melempar ar-rajulu laki-laki itu dihajarin dengan batu, fihi ke mulutnya, faraduhu kemudian kembali, haitsu ke tempat kana semula, haitsu kana ke tempat semula. Faja'ala lalu terjadi seperti itu. Kullama setiap kali ja'a dia datang, dia beruja untuk keluar, Roma dilempar, fihi ke mulutnya, dihajarin dengan batu, bayarji'u sampai dia kembali, kama kana seperti semula atau seperti sedia kala. Fakultu aku bertanya, ini Nabi, aku bertanya, ma hadza apa ini? Qala mereka berdua menjawab, intolik pergilah. Fantolakna lalu kami berangkat, hatta hingga
Intahaina, kami sampai ila raudhatin, ke sebuah taman khadraa, yang hijau, fiha, di situ, syajaratun, ada sebuah pohon, azimatun, yang besar, wa fi asliha, dan di pangkalnya, syaikhun, ada orang tua, wasibyanun, dan anak-anak, yal'abuna, yang sedang bermain, wa idza, tiba-tiba ada, rajulun, seorang laki-laki, qaribun, yang berada di dekat, minas syajarati, di dekat, ya, qaribun, dekat, minas syajarati, dekat pohon, ya, dekat dari pohon, minas syajarati, dari pohon. Baina yadaihi, baina, di salah satu, yadaihi, tangannya, narun, api, yuqiduha, yang membara, fasoida bi, fasoida, maka dia menaiki, bi, bersamaku, asyajarata, pohon, wa adkhalani, lalu memasukkanku, daron, ke dalam rumah, lam aro, yang belum pernah aku saksikan, qatun, sama sekali, ahsana, yang lebih indah, aksana, yang lebih indah, minha, dari itu, fiha, di dalamnya, rijalun, ada laki-laki, syuyukhun, tua, wa syababun, dan para pemuda, wa nisaun, dan wanita, wasibyanun, dan anak-anak. Summa, lalu, akhrajani, keduanya membawa aku keluar, minha, dari situ, fasoida, kemudian naik, fasoida, kemudian naik, bi, bersamaku,
asyajarata ke pohon, fa'adkhalani lalu membawaku masuk, daron rumah, dia aksanu yang paling indah, wa afdalu dan paling utama, fiha dan minha dari semuanya, fiha di dalamnya, syuyukhun ada orang tua, wa syababun dan pemuda, Kultu aku bertanya, tawaftumani bawalah aku keliling, al-lailata malam ini, wa akhbironi dan jelaskan nih kepadaku, amma tentang apa, ro'a itu yang aku lihat, qala keduanya menjawab, na'am, ya baiklah. Ammalladzi amma adapun alladzi yang ra'aituhu kamu lihat, yushaku yang dirobek-robek, syidquhu mulutnya, fakadzabun dia itu pendusta, yuhaddisu berbicara, bil kirdi dengan bil kirbati dengan perkataan dusta, batuh malu maka dia dibawa, anhu pada pendusta, hatta hingga tabluwo sampai al-afaqo ke ufuk, fayusnahu maka diberlakukan bihi seperti itu. Ila yaumil kiamati sampai hari kiamat. Walladzi dan seorang ra'aitahu yang kau lihat, yushtahu dipecah, ra'suhu kepalanya,
Farajulun adalah seorang laki-laki, allamahu yang telah diajarkan, allamahu yang telah diajarkan kepadanya Allahu oleh Allah Al-Qur'an fanama lalu dia tidur anhu dari ilmu billaili di malam hari walam ya'mal dan tidak mengamalkan fihi Al-Qur'an bin nahari di siang hari yuf'alu diperlakukan bihi seperti itu ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Walladzi dan orang ra'aituhu yang engkau lihat fisaqbi dalam lubang dapur api ya bahasa Jawanya pawonan. Fahumuz zunatu fahum mereka adalah az-zunatu para pezina walladzina dan orang ra'aitahu walladzina dan orang ra'aitahu yang engkau lihat finnahari yang berada di sungai bakilu adalah para pemakan ar-riba riba wasyaihu dan orang tua fi yang berada di asli syajari asli pangkal asyajari pohon Ibrahimu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam wasibyanu dan anak-anak khaulahu yang ada di sekelilingnya fa'auladun nasi fa'auladu adalah anak-anak an-nasi manusia walladzi dan orang yuqidu yang menyalakan an-naro api bahwa dia adalah malikun malaikat malik khazinun nari penunggu neraka wadarul ula
Wadaru dan rumah al-ula pertama, allati yang dakhalta engkau masuki, al-jannata di surga, daru adalah rumah, ammatil mu'minina, ammati untuk seluruh, al-mu'minina orang-orang beriman. Wa amma sedangkan hadhihi daru, hadhihi yang ini, ad-daru adalah rumah, fadarus syuhada'i rumah para syuhada, wa ana dan aku, Jibrilu adalah malaikat Jibril, wa hadza dan ini, Mikailu adalah malaikat Mikail, farfa roksaka, yang diterjemah farfa itu harusnya dipisah, jadi jangan betulkan farfa, jadi ainnya pisah dengan ro. Farfa maka angkatlah, roksaka kepalamu, farofatu lalu aku angkat, roksi kepalaku, faida ternyata, fauqi di atasku, mislu ada sesuatu seperti as-sahabi awan, qala mereka berkata, qala mereka berdua berkata, zalika itulah, manziluka rumahmu atau tempatmu, qultu aku bertanya, da'ani ajalah aku, al-qul memasuki, manzili rumahku, qala mereka berdua berkata, innahu bahwa sesungguhnya, baqiya masih tersisa, laka untukmu, umrun yaitu umur, umurun umur, lam tastakmilhu, lam yang belum atau belum, tastakmilhu sempurna, falau istakmalat seandainya istakmalat sudah sempurna, ataitahu
kamu pasti mendatangi manzilaka, rumahmu itu. Ini lanjutan kemarin, karena kemarin belum kita jelaskan, maka ini adalah mimpi Rasulullah tentang umatnya. Umat Rasulullah ada yang diropek-ropek mulutnya, ada yang dipukul kepalanya pakai batu, macam-macam itu yang dilihat Nabi ketika di dalam mimpinya. Malam mimpi bertemu kedua orang, ternyata dua itu adalah malaikat. Nah kemudian Nabi diajak berjalan-jalan, ya, ketemu orang tua, dikelilingi anak kecil, terus tanya siapa itu. Nah ternyata itu adalah Nabi Ibrahim bersama anak cucunya. Mungkin anak cucunya kalau darahnya kita sambung ke Nabi Ibrahim, ya nanti kita juga bisa ketemu Nabi Ibrahim. Dan nanti di akhirat itu juga ada orang yang gak tua, gak muda, dikelilingi banyak orang. Dia itu ternyata adalah Abil Bashar, bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, kita nanti juga mendatangi bapaknya manusia. Kita ingin tahu siapa sih Mbah Adam itu, kayak apa orangnya. Terus ada juga yang di bawah pohon bersama anak kecil-kecil. Nah ternyata itu adalah Nabi Ibrahim. Kemudian di situ melihat ada sungai, ada orang berdiri di tepian sungai dan sungainya banyak darahnya, airnya mengalir air darah. Ternyata itu adalah gambaran bagi orang yang semasa hidupnya di dunia suka makan dengan uang riba. Sekarang riba itu bagaimana? Saya bingung juga menjelaskan riba. Ada yang berpendapat bank riba, ini riba, itu riba. Dan kita nggak bisa membedakan mana riba dan tidak, ya. Jadi sesuatu yang riba ini versinya bagaimana? Kadang ada orang menghukumi bank adalah riba, ini riba, tapi dia masih punya ATM bank. Nah, ya repot. Orang menghukumi kerja di bank haram, tapi kalau setiap tahun dikasih parselan dari saudaranya yang kerja di bank, dia masih diterima. Diajak buka bersama saudaranya yang kerja di bank, dia masih datang, masih mau makan. Ini riba. Makanya riba itu sebenarnya di zaman Nabi itu sudah ada dan berawal dari kisahnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu meminjamkan uang, ya kalau minjam uang harus dipotong dulu, ya 10%. Jadi kalau pinjam 1 juta, terimanya 900. Nah nanti ketika mengembalikan dia dikenai bunga, dan bunganya itu mingguan. Bunganya mingguan. Saya membaca fikih riba itu, sejarahnya riba ternyata bunganya mingguan. Jadi belum sampai uang itu digunakan untuk bekerja, diminta lagi. Kalau nggak bisa bayar pokoknya, dia kena bunga. Kalau nggak bisa bayar plus pokok, bunganya kena bunga, pokoknya juga dibebani bunga. Nah inilah namanya riba. Riba pertama muncul di mana? Riba pertama muncul adalah di zaman Yunani kuno, sampai ke zaman Romawi, sampai geser ke zaman Yahudi. Di zaman Romawi kuno, orang pinjam uang pada orang lain harus berbunga, bunga berbunga. Kalau nggak bisa bayar harus menyerahkan dirinya. Nah, diri yang diserahkan pada orang yang punya uang, punya harta yang dia pinjam tak bisa dikembalikan, itulah namanya perbudakan. Awal perbudakan itu sejak zaman Yunani kuno. Sebenarnya para filosof di zaman Yunani kuno, ya, sebelumnya Aristoteles, Socrates itu, ya, Plato dan sebagainya itu menolak perbudakan.
Tapi karena perbudakan itu menjadi sistem di pemerintahan, sehingga orang tidak bisa berbuat apa-apa. Munculnya perbudakan itu bukan karena awalnya dari orang per orang. Jadi orang kalau minjam uang di lembaga keuangan sehingga tidak bisa membayar, maka dia dihukum jadi pembantu yang tidak dibayar selama dia nggak bisa bayar. Sehingga ada orang yang mau membayarkan utangnya, tapi bebannya beralih kepada orang. Di bank dibayar, terus akhirnya dia mengawulo ke orang lain. Ya kalau selama dia nggak bisa bayar, dia nggak bisa. Ya mana mungkin bisa bayar, wong dia itu digadekan dirinya. Ya nggak mungkin. Maka itu awalnya perbudakan yang ada di luar Indonesia. Sama di Jawa nggak ada perbudakan. Di zaman kerajaan juga banyak perbudakan dengan istilah kaulo alit yang ngawulo di keluarga dalem. Itu kan cuma bayaran makan, cuman bayaran makan saja. Itulah perbudakan gaya Jawa. Tapi orang juga bangga karena dia bekerja di keraton, dapat makan saja sampai hari ini ya dilakoni. Zaman kecil saya, mbah saya itu dari ibu saya, banyak sekali orang yang ikut mbah saya itu hanya dikasih makan, setiap hari bekerja di sawah dan sebagainya. Begitu juga kalau melihat ceritanya mbah buyut saya di sini yang tanah saya bangun rumah ini, dulu banyak orang yang ikut mbah buyut saya. Karena pada masa mbah buyut saya adalah pemerintahnya berbentuk kerajaan. Penak gawa bolo tuh kok Jogja banyak diajak babat alas di Badas sampai seluas ini mau buruan di mangan. Dan saya kira ada orang yang mau diajak kerja di buru mangan, ya gak gelem karena sistem sudah berubah. Sampai datangnya Belanda, sampai uangnya saja, uang kepingan emas Golden Wilhelmina itu sama buyut saya ditempelkan di lantai sama tembok. Jadi lantainya ini dari uang, kepingan uang emas, temboknya dari uang emas. Itu ceritanya orang-orang yang pernah ikut mbah buyut saya. Akhirnya didatangi Belanda, dihukum ngenyek londo duit ide-ide. Ya paling enggak kalau kita kaya ya uang-uang logam yang 1000 itu tempelkan tembok milik gitu. Ya cap gambarnya gambar apa? Kelapa sawit tempelkan. Nah, di bawah ini keramiknya tempeli duit. Nah, ini orang-orang zaman dulu seperti itu. Jadi orang yang memakan riba adalah seperti itu. Makanya kadang saya kalau ditanya orang tentang riba itu sulit untuk menjelaskan. Karena prakteknya tidak bisa kita meninggalkan riba. Yang penting kita nggak ngelakoni riba. Sistem kita pun perbankan ini sebagian masih riba. Ya dengan harapan ada bank syariah supaya kita nggak riba. Ning nyatane ya bodoh baik. Sekarang kan masih banyak model-model Yahudi, bank titil, keliling ke pasar-pasar, butuh modal piro yuk dok, belum juta, cicilannya 10 minggu ya, setiap minggu didatangi, bawa buku kandel, disuwekno, di sini. Dan saya kadang mengingat begitu. Jadi koperasi itu yang dulunya maunya Bapak Bangsa Bung Hatta itu sokok guru dari bangsa Indonesia, sokok guru ekonomi bangsa Indonesia. Sekarang dimanfaatkan oleh orang-orang yang banyak uang untuk mengedarkan uangnya, itu melegalkan rentenir. Nah, terus riba yang lain itu begini, kalau saya punya sawah saya gadekan ke orang, saya pinjam uang 50 juta katakanlah. Selama saya belum bisa nyaur, ya sawah itu digarap sama orang itu. Ya mana mungkin saya bisa nyaur utang sawah digarap DE. Kalau kita pinjam uang sawah, ya paling tidak sertifikatnya dibawa dia, sawahnya tetap digarap yang punya, barulah hasilnya untuk bayar dia. Itu tidak riba. Sawah digarap DE sampai 10 tahun, ya luwih badi dan uangnya juga kembali. Nah itu juga riba. Kemudian ada orang
yang berada di sisi sungai juga, di bawah pohon di sisi sungai, laki-laki dan perempuan telanjang bulat. Nah, dia adalah orang-orang yang pezina. Jadi diawali dari kisah itu sebenarnya awalnya orang selingkuh, selingkuh perselingkuhan sampai jadi dia zina. Nanti di akhirat ditempatkan oleh Allah di pinggir sungai. Sungainya juga masih berdarah, minumnya minum darah dan sebagainya. Kemudian ada orang yang dirobek-robek mulutnya. Nah, ini adalah orang-orang pendusta. Yang ngomong wis akeh goroe timbang temene. Terus lek cerita koyo yo gitu. Nah, orang-orang seperti ini nanti akan dirobek-robek mulutnya, akan dipecahkan kepalanya. Kenapa kepalanya dipecah? Karena semua yang terjadi itu otaknya di dia. Contohnya seperti provokator. Itu barang sebenarnya wis adem ayem di masyarakat. Dia memprovokasi orang begini-begini, itu kan keluar dari otaknya dia. Maka aktor intelektualnya itulah nanti akan dipukuli oleh malaikat dengan batu. Makanya kalau ada terjadi sesuatu kan yang dicari otaknya siapa. Kalau bahasanya orang sekarang kan aktor intelektualis sopo. Zaman dulu kalau mengistilahkan dalangi sopo. Nah itulah ya. Nanti kadung mau percaya ternyata itu tadi bohong, difitnah, kadung di demo dan sebagainya. Ternyata hanya fitnah. Nah itulah orang nanti dirobek-robek mulutnya, dan kepalanya dilempari batu pecah, dipulihkan lagi, pecah lagi, dipulihkan lagi. Ini mimpinya Nabi tentang umatnya. Sebenarnya mimpinya banyak tentang umatnya. Mungkin sementara sampai ini dulu. Sebelum saya lanjutkan, itu masih kisah saja tentang mimpinya Nabi. Kalau tidak ada, mohon monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang kau lihat kepalanya itu adalah seorang laki-laki yang telah mengajarkan Al-Quran. Lalu dia tidur di malam hari dan tidak mengamalkan Al-Quran itu di siang hari. Jadi dia Oke, jadi gini. Apa yang dilihat Nabi itu kan orang ahli Quran, Nanti kan contoh nih yang paling gampang. Kan banyak sekarang orang yang menghafal Quran, tapi kehidupannya tidak mencerminkan Quran sama sekali. Ada perempuan hafidhah nikah, terus gak cocok karo maratuwa, gak cocok karo ipar-ipare, gak cocok karo anu lah. Ini yang dimaksud Nabi seperti itu. Terus orang ahli Quran, dia tidak mencerminkan akhlaknya seperti Quran. Kalau dia perempuan, memasakkan suaminya tidak mau, karena dia merasa di otaknya ini isinya Al-Quran, harus dihormati karena dia adalah hamalatul Quran, wong sing gendong Al-Quran. Ini yang dimaksud Nabi. Terus ketika dia ahli Quran, dia memamerkan hartanya. Kemudian setelah memamerkan hartanya, kalau dia diundang orang dengan Al-Qurannya itu, dia mengatakan berapa honorku ketika kamu mengundang saya. Ini di penjelasan hadisnya seperti itu. Dia orang ahli Al-Quran, malam tidak pernah bangun. Tapi kalau ada bola, pertandingan bola internasional, dia rela nungguin bola sampai pagi. Sampai lekon ngamal Quran gak gelem. Padahal itu orang yang ahli Quran. Ini yang dimaksud Nabi, orang-orang yang hafal Al-Quran, yang hafidhah Quran. Terus orang-orang yang ahli Quran, tapi ketika dia bekerja tidak syar'i, tidak memenuhi syariatnya Allah. Ini orang-orang ahli Quran.
Sebenarnya penjelasannya ini banyak sekali. Orang-orang ahli Quran itu yang disampaikan oleh Nabi tentang ahli Quran itu sama dengan apa yang disampaikan di Al-Quran, kisah-kisah tentang tokoh-tokoh manusia. Ahli Al-Quran mau cekelane tasbih, zikir, wirid, iktikaf, tapi gak gelem nyambut gawe, gak ngingoni anak bojone. Dia ahli Quran laki-laki dan mau bekerja, akhirnya istrinya yang dipaksa bekerja. Karena istrinya gak hafal Quran, dia menuntut bahwa harus menghormati suami yang hafal Al-Quran. Saya sebenarnya menjumpai hal itu banyak dari saya kecil. Di beberapa saudara saya yang di Jawa Tengah, dari mbah-mbah saya itu kiai-kiai ini hafal Quran tapi nyambut gawe bojone awan bengi sore. Dipesankan oleh bapak saya, kalau kamu hafal Quran harus tetap bekerja, jangan begitu. Makanya tidak boleh. Nah, begitu juga yang perempuan kalau hafal Quran, habis subuh tet, habis lungguh nang kamar, madhep kiblat, terus nyekeli Quran. Bojone gak mangan, kelaparan. Anaknya nangis gak mangan, kelaparan. Habis itu sholat duha. Habis duha masakane moroto mateng nang dapur klutik-klutik garek mangan. Habis itu piring gak dikorai. Ini sebenarnya di kitab sudah dijelaskan. Cuman ini kan karena ringkesan, ringkasannya ditulis oleh Syekh Ibn Abi Jamroh. Ahli Quran tapi gak gampang gadok karo tagane. Nah, ini nanti seperti itu yang dikisahkan Nabi. Ahli Quran wani karo para tuwa. Nggih. Nek arek embongan wani para tuwa wis dimaklum karo malaikat. Iki ahli Quran, mondoke suwi, pinter ngaji. Makanya penjelasan panjang lebarnya ini sehingga kalau kita membaca di Al-Quran, kita itu sudut pandangnya Nabi ketika mendidik anak, kita kan dicontohkan oleh Imro'atu Imron, bukan Imro'atu Hasanah, tapi Imro'atu Imron, istrinya Imron. Makanya di surat Ali Imron itu, ya. Nah, istrinya Imro'atu Imron itu, istrinya Imron itu mengatakan begini, fa inni u'iduha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini gue tengene surat Ali Imran ayat 35-36. Kalau baca cupliannya mawon. Dan aku melindungkannya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan kau dari setan yang terkutuk. Ini Imro'atu Imron berdoa kepada Allah. Kalau ayat lengkapnya sih Bismillahirrahmanirrahim. Idza qalat Imro'atu Imron rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Jadi itu ketika itu istrinya Imron itu bundanya Bunda Maryam, Siti Maryam, namanya Hannah bin Fakudah. Ini ketika mengandung Siti Maryam, beliau berdoa seperti itu. Nah, beliau ini wa inni u'iduha bika, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu untuk dia yang ada di kandungan ini. Wa dzurriyyatiha, dan anak cucunya minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Nah, bagaimana Imro'atu Imron ini mendidik anaknya? Jadi pola mendidiknya bagaimana? Saya sendiri ingin mengikuti Imro'atu Imron berat, karena Imro'atu Imron bercita-cita putra putrinya dan keturunannya dijaga dari pengaruh setan. Nah, pengaruh setan itu memiliki beberapa wilayah. Pertama, wilayahnya emosi, al-amarah. Jadi ahli Quran kok ngamukan. Nah, ini yang dimaksud oleh Imro'atu Imron. Kalau kamu ahli Quran,
mondok nang pondok Ma'hadut Tahfidzul Quran, yo aja ngamukan, yo aja nyelatuan, yo aja temperamenan. Ini yang dimaksud oleh imrot wilayahnya emosi. Nah, yang berkaitan dengan apa? Wilayah emosi kalau hari ini berkaitan dengan ya yang namanya artificial intelligence. Tahu artificial intelligence ini pengaruh emosi luar biasa. Artificial itu buatan, intelligence itu kecerdasan. Pengaruh terhadap kecerdasan buatan. Jadi Imron itu sudah bisa membaca the history of tomorrow, ya, sejarah masa depan. Contohnya, anak sekarang kalau disuruh lepas dari gadgetnya, HP-nya, ngamuk. Bapaknya jamu, ibu jamu, macam-macam. Makanya sampai anak cucunya manusia ini ketika diajak silaturahim ke saudaranya, ke mbahnya itu ya gini aja di rumah mbahnya. Fotonya jenengan juga gitu. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Imron. Wilayah emosinya dikuasai oleh artificial intelligence. Itu termasuk namanya syaitan. Seperti HP, medsos, game online dan sebagainya. Kemudian di wilayah hurur seperti yang diceritakan Nabi adalah potensinya adalah menipu. Nyambut gawe lek ngapusi wae iso. Niki wae lho penenten sing ngenyang 2000, mosate kok 1500. Ya pas lah 2000, gitu. Terus dodolan mobil baru Toyota Rush Innova, DP 10 juta, cicilan 2,5 juta. Uang muka 10 juta, cicilan 2,5 juta. Diwocong ini. Wih, temenan ta ini. Masa uang muka 10 juta, cicilannya 2,5 juta 5 tahun, padahal mobilnya 500 juta. Innova terbaru 500 juta. Kita datangi ke salesnya ini, maksudnya piye kok DP 10 juta, cicilan 2,5 juta. Oh, ngeten lho Pak. Maksudnya iklan niki wae oleh jenengan DP 10 juta, cicilan jenengan nggih 10 juta. Oh, lha cicilan 2,5 juta piro nggih DP jenengan niku wae 250 juta. Pun jenengan tingali lah masih iklan sepeda motor nggih ngoten to. Kredit niku DP 750. Nah, cicilannya piro? Nah, sama, HP juga sama, unlimited. Bahasanya itu loh unlimited. Tadi diterjemah Indonesia dari Inggris ke Indonesia, unlimited itu tanpa batas. Wis lost doll dari pembatas. Gawe sak dowermu. Ternyata unlimited isinya 5 giga, terus dipecah. Ya, kuota lokal 2 giga, kuota medsos 2 giga, kuota YouTube cuma 1 giga. Lalu ini kira gak ngapusi. Ini nyambut gaya gak ngapusi karena segini jadinya. Ini gue kelihatan begini akhirnya gitu, kalau perlu iwatu cangkemnya, gitu. Nah, kemudian yang dikhawatirkan lagi wurur itu adalah kecurangan. Kecurangan, lapos curang, pokoknya culas. Nyalokno lurah ya culas, nyalokno bupati wali kota ya culas, kongkone sampai nyalokno presiden ya culas. Sampai kongkone tadi akeh terus culas. Diantemi kalau malaikat dijegoro kali sing akeh getihe. Dan itu yang dimaksud itu. Padahal di sekelilingnya itu ulama tapi culas. Kemudian yang ditakutkan lagi yang ketiga adalah di wilayahnya ideologi. Ideologi itu bahasa modern ya, tapi sebenarnya itu bahasa kuno dari Yunani. Ideologi itu potensi kemunafikan dan syirik. Ya ketoke ibadahe sregep, tapi nyembahe juragane, nyembahe wong sugih,
Gitu saniki kiblate wong mboten ulama, kiblate wong sugih. Wong lare-lare kiblate napa ulama, kiblate kan drakor. Drama Korea. Artis-artis Korea sing ganteng-ganteng ayu-ayu. Nggih. Coba lek punya ini ditampilno nang kono, ora payu. Gitu. Mboten payu kalah dari drama Korea. Makanya ini potensi ideologi ya kemunafikan, kesyirikan. Memang kita ini berislam, tapi tidak sedikit orang itu yang dalam kehidupannya tidak menjalankan syariatnya Allah. Tadi kenapa mboten kana arek cili-cili wong jimbaban kopiahan ngombe ke tangan kiwa. Gitu. Iklan-iklan ini nomor enten ngombe tangan tengen mboten enten. Padahal itu sing dadi iklan ustadzah nang TV. Aku lho ngeten. Iku ustadzah dadi iklan produk ngombene kiwa. Ini ku kejarine paham agama tapi gak dilakoni niku wae padha kalene wong. Nggih. Kata kalau dia seorang ustadzah ahli Quran, ketika dia jadi bintang iklan ya jangan ngomong minum ini sembuh. Gak boleh ngomong ke niku. Insya Allah minum obat ini pasti sembuh. Saya pakai helm ini aman, dijamin aman, pasti aman. Ala seminggu kan jungkel nang Gusti Allah mate. Kita numpak BMW gede ninja sing rongan apa 500 cc ala nabrak dukulan plungsu terus tiba. Dukulan plungsu niku lho. Tapi dukulnya wis 100 tahun yang lalu. Tiba niku ustaz. Makanya lek ngomong ketika sudah jadi ustaz, ngomong gak oleh koyok sing penjalu sutradara. Gitu. Jadi niku wong sing aman kan wilayahnya potensinya munafik. Saya tahu sendiri, saya berkunjung ke pabriknya halal. Terberut deh. Kalau gergeten ngene cangkem-cangkem among ngene gitu. Iya lah dhek emang lho kono terus bendino, lah wis dhek mulih mari dibayar, bahannya diganti apa ya ro. Tapi iklan yang beredar ila yaumil kiamah, saya tahu sendiri, menyaksikan ke pabriknya halal. Cangkeme dibayar piro punya halal. Iki boten meri mergo dhek dadi wong top TV bertahun-tahun boten gak kudu. Ya. Tapi lek dadi ngono dadi public figure ya aja ngono ngomong iki niku wae akhire. Ya. Jadi ya wis ngaji ae, gak usah lah dadi bintang iklan gak barang macam-macam. Akhirnya kan tergelincir tenggene sungai niku. Jadi niku ideologi ini akhirnya kemunafikan. Ya akidah akhirnya duduk akidah Islam. Wis to wong ini gak apa-apa agama jadi campur-campur karo urusan ini iki urusan sosial jadi bawa-bawa agama gitu. Awalnya wonten lama-lama ya itulah namanya sekuler, memisahkan agama dengan kepentingan kehidupan pribadi. Wis waya sholat tok ae waya ngaji ngomong ngono lek menjopo gak usah lah. Iki bisnis kok. Nempet-nempet titik ora masalah penting ada untung. Nah, niku termasuk yang dimaksud itu. Yes. Jadi wilayahnya itu di wilayah yang tiga itu juga mengkhawatirkan buat anak cucu kita. Makanya sebenarnya nanti juga pengajian penutupan mau saya ceritakan ke jenengan adalah tiga sosok ini nanti ketika habis ngaji hadis jangan malah jadi galau mendidik anak dan sebagainya. Kedua yang diceritakan itu juga apa yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim, ya, Luqman Hakim. Luqman Hakim itu ketika anaknya besar, dia menjelang tua, dia selalu tanya pada anaknya, "Nah, mata buduna min ba'di." Nah, apa yang kau sembah kalau bapak sudah gak ada, nak? Kalau jenengan mata buduna min ba'di. Nah, apa sing kok pangan lek bapak wis kaono, nak? Iku sapine bapak garek telur pasang, sawahe garek
Banun 200 nah wis mulai entek mata kuluna min ba'di boten mata buduna min ba'di dadi saniki mata buduna min ba'di apa yang kau sembah setelah bapak enggak ada nah? Makanya beliau mengatakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, masih anak wis gede ku diceluke ger nak ledo genduk iki lha basa Jawane nak kali persamaane dengan yang ada di Quran ya bunayya nggih la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah kamu mensekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, ini sosok seperti Luqman Hakim ini sangat khawatir dengan pendidikan anak cucunya jika terjebak di dalam ideologi, terjebak ideologi yang bagaimana? Ideologi yang sesat. Sekarang ini apa nggak banyak orang atas nama Islam, tapi ideologinya menyesatkan. Kemudian rusaklah akidahnya. KTP ini Islam, sembarang Islam, ngaji ini sergem, dan pasar katoan cekak gelevis. Pemedok ini katoan cekak gelevis. Ini yang dikhawatirkan oleh Luqman Hakim. Rusak tauhidnya, rusak tauhid. Ketika ditanya, sudah berdoa tadi mau makan? Belum. Doanya apa? Doa diwarai tapi Pak Bono? Enggak. Terus ngomong, arek cilik ngomong dengan mbahnya itu jangkar. Mbah, kok nanti mbah? Baik ngamuk-ngamuk anak belum, tambah wong tuwek kok. Orang bos, orang disopan santun. Ya itulah yang dikhawatirkan Luqman Al-Hakim ketika anak sudah tidak dididik sebagaimana yang dimau oleh Allah. Kalau baik jangkar. Sekarang kan banyak anak pengarep bahasa siklawasi akeh sing wis iso basa Jawa termasuk anak kula. Tak ulangi basa Jawa angel. Tak kok apa sih itu artinya apa? Dibayar rek pelosok banaran rene sing bahasa Jawa ya Allah. Batas cek kota yo nek niki malah sing pelosok nggih. Tak selama pelosok karena kula cek akeh wong iso Jawa ngerti Jawane tambah gak Jawa bisa. Kemudian rusak imannya rusak. Dia tidak lagi kalau berkonsul tentang sesuatu kepada ulama, dia menjauhi ulama. Itu jadi khawatirkan Nabi. Saya di zamanun, akan datang satu masa umatku akan lari dari ulama. Terus rusak Islamnya rusak. Memang jilbaban, tapi semua ditawali ini apa ini. Terus payudaranya berdulu kayak bal sepak. Terus bokongnya jendil saking semoke. Ini rusak Islami. Dan itu pun juga saya alami susah memang. Pengaruh setan itu susah. Saya sendiri jujur di dalam keluarga tak kan busana muslim sing apik ngene kadang-kadang ya angel. Cek melo londo ya senengane gitu. Sebenarnya kan sederhana yang dimau oleh Luqman Hakim. Kita mencontoh Luqman Hakim seperti itu. Nah, kemudian selain dari Imron, ini Luqman Hakim ada yang namanya Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang ahli ibadah. Ini Ibadur Rahman. Makanya hamba-hamba Allah yang ahli ibadah itu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan yang biasanya dengan kawin donga to. Niku dongane Ibadur Rahman. Jadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah itu dijuluki oleh Allah namanya Ibadur Rahman. Ibadur itu karena banyak, kalau jumlahnya satu ya Abdur Rahman. Tapi maksud dari kata Ibadur Rahman ini adalah hamba Allah ya.
seperti kita hamba Allah yang suka ngaji, suka tadarus dan sebagainya, ini adalah ibadur rahman, ya. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri, ya, istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyenang hati. Qurrata a'yun niku diwasi matane sing wasi gak ono marem. Basa Jawane qurrata a'yun niku gak ono marem. Ya. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, yang dimaksud oleh ibadur rahman dalam mendidik yang dikhawatirkan seperti kisahnya Nabi itu, yang pertama adalah kata qurrata a'yun. Kadang-kadang wong gak paham kalian istilah qurrata a'yun. Sampai anak di sini qurrata a'yun. Qurrata ain, ya. Qurrata itu membuat mata ini jadi adem jika melihat. Gak sampai menekan lilik ini, ya, istilahnya. Tapi kalau menurut filosofinya orang Jawa, ketika melihat anaknya yang qurrata a'yun ketika sekolah itu gak ada marem ke wong tuwa, orang bolosan, orang melincuran, itu namanya gak qurrata a'yun, ya. Membikin sejuk hatinya orang tua itu adalah qurrata a'yun. Dari pandangannya sampai kepada hatinya orang tua itu qurrata a'yun. Jadi melihat anak dari pendidikannya membanggakan orang tua, nggarap nomarem atine, ya, anak cucu yang memiliki akhlakul karimah, toto kromone yang membuat hati orang tua marem, ya. Kalau ketemu gurune tawadhu, gak ketemu gurune rokok ya Pak. Ada anak-anak SMA itu ketemu gurune, Pak rokok ya Pak. Saya dulu SMA, jangankan SMA, kuliah itu loh, ketemu dosen rokok itu disungkan. Anak sekarang enggak, bos, rokok bos, dulu guru ini bos. Ini kan akhlak yang membuat orang tua gak marem nangati. Terus ketika mendidik anak, nyekolah ke anak itu juga membuat hatinya orang tua marem. Alhamdulillah tak pondokno, mondok ngajine oke, ya maca kitabe oke, hafalane oke. Nggih, lek setoran nanggone Pak Yai Bu Nyai ini oke, kan karena marem mati. Ini di bidang pendidikannya. Prestasinya luar biasa, bikin orang tua juga marem. Wis hafal Quran, hafal Alfiyah, hafal yang lain, juga dia ahli teknologi, ya. Itu membuat orang tua marem, tapi orang lain mangkel. Nah, pendidikannya ibadur rahman itu mencetak anak yang tawaduknya tinggi. Tawaduk kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada gurunya, ini juga tinggi. Nah, kemudian dari ketiganya ini, okay, kita dihadapkan, kata Imro'atu Imron, ketika mendidik anak seperti yang diadakan hadis itu, ada yang namanya dzurriatan dhi'afa. Jadi punya keturunan yang lemah. Bukan lemah fisiknya, ya. Lemah kualitasnya yang tidak baik. Cara barang-barang ya barang KW. Jadi dzurriatan dhi'afa, ya, keturunan yang lemah. Orang ini tidak mengerti agama, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, namun dari sisi duniawi dia sukses. Rumahnya mewah, mobilnya mewah, hartanya banyak, tabungannya banyak. Kemudian berilmu tinggi, S1, S2, S3, sampai kedinginan. Gitu, sampai jadi guru besar. Namun hidupnya miskin, ilmunya dukur tapi miskin, tidak sukses dalam berkarir,
tidak sukses dalam rumah tangga. Ini namanya dzurriatan dhi'afa. Pilih mana jenengan? Wis gak apa-apa, gak usah mondok. Lha apa mondok? Wis ben mulai arek mulai gak oleh balik mondok maneh. Paling gede-gede dodolan ndok kaya awakmu, apa ndokne suwi-suwi. Nah, padha karo ngoten, itu menciptakan dzurriatan dhi'afa. Padahal Imron itu menginginkan dzurriatan thayyibah. Ibunya anak itu menginginkan dzurriatan thayyibah, yang punya dzurriyah yang berkualitas, aja sampai kaya dhewe. Saya dukung seperti itu karena dia ingin dzurriatan thayyibah seperti Imron. Nah, dzurriatan dhi'afa itu mondoke tahunan, pinter ngaji, hafal Al-Qur'an, sregep iktikaf nang masjid, tapi nganggur, males lumuh nyambut gawe. Dari 3 itu jangan pilih mana. Mondoke 20 tahun nang pondok, pondok gede, ulama top ngalim-ngalim, wonge arif-arif, dhewe hafal Quran, ngaji kitab kuning ngewes, rajin iktikaf, poso Senin Kemis bendino poso Daud, tapi pengangguran, secara ekonomi, sosial ekonomi miskin. Nah, ini namanya dzurriatan dhi'afa. Jadi orang menciptakan keturunan yang lemah. Pilih undi. Sekolah umum Bukur sampai S3, S kedinginan, tapi dzurriatan dhi'afa. Nah, kemudian Ibadur Rahman itu menginginkan cara mendidik seperti Imro'atu Imron, seperti Luqman Al-Hakim, dengan cara mendidik dzurriatan thayyibah. Jadi sampai agama yo gak oleh, umum gak oleh belas, akhirnya kan ya dzurriatan dhi'afa tadi. Nah, dzurriatan thayyibah ini memiliki keturunan yang kualitas hidupnya, pendidikannya berkualitas. Contohnya ditanamkan di dalam hatinya akidah. Dalam bahasa kitabnya namanya Ghursul Aqidah. Memiliki Islam, iman, ihsan yang kuat, cinta kepada Nabi, cinta kepada Al-Quran dan sebagainya, dan cinta juga kepada ulama. Ini menanamkan akidah di dalam hati. Terus ditanamkan ibadah, namanya Ghursul Ibadah. Ditanamkan dari kecil, dikenalkan langsung bacaan Al-Quran, entah melalui Iqra, tilawati, yang bu'a, semacam-macam lah itu metode Sulaimaniyah. Ditanamkan lah itu supaya kita ngaji dulu, bisa baca Quran. Orang dari kecil diulangi bahasa Inggris dhisik, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, ketemu Baiba, where are you come from? Ditanya, what is this? Bukan oleh Mbak Ben goblok dia gak sekolah le. Bayangkan, sekarang anak-anak kecil itu gak diulangi Iqra dulu, taruh daycare, dia belajar bahasa Inggris 1-100, bangga orang tuanya. Ketika anaknya tidak bisa baca Quran, dan bangga dan menyesal. Jadi ini yang Ghursul Ibadah. Ghursul Ibadah ditanamkan dari kecil ngaji, belajar Al-Quran, belajar kitab, ngaji dan sebagainya, namun dia malas beribadah. Ditanamkan begitu, kemudian malas beribadah. Ketika urusan duniawi dia sregep, tapi urusan agamane kan gak sregep karena tidak ditanamkan yang namanya Ghursul Ibadah. Kok ngarep pondokan saniki lek boleh kok pondok turu, gak tau sholat, gak tau traweh. Iku ya tak teliti mulai anak kula dhewe mbek anake wong padha ae. Ya iki wis kena dzurriatan dhi'afa. Wilayah-wilayah emosinya sudah dikuasai setan. Tapi lek dikokonan dicekeli sepeda motor langsung budal.
Waduh, masih adol budak. Wah, ya iki urusan ibadah kalah. Kemudian namanya warsul akhlakil karimah, ditanamkanlah akhlakul karimah. Banyak penghafal Quran namun perilakunya bertentangan dengan Quran, ya. Ahli Quran kok kikir, ya gak pantas ahli Quran kikir meleki, ya. Nanti di hadis berikutnya itu ada ahli Quran ngamuan, ya. Ahli Quran hanya memamerkan pengaruh, ya, pengaruhnya banyak, ininya banyak. Jadi ini yang dimaksud dengan warsul akhlakil karimah. Ahli Quran tapi tidak boleh menonjolkan, menyombongkan Qurannya. Nah ini. Sekarang memang banyak pondok. Tapi kadang-kadang pondok-pondok yang baru-baru berdiri itu tujuannya berbeda dengan ulama dulu mendirikan pondok. Maka orang dulu itu disebut kiai, okay? Sampai nitip pedus itu nang wong ibu. Ngono, di zaman biyen niku wonten. Dadi diarani kiai wis nang wong iki kiai wis. Karena wong iki dipercaya kene nggih anake nakal disuwuhno waras, ditinggal lunga koncine dipasrahno nggih. Akhirnya orang itu disebutlah kiai, ya, makanya disebut kiai. Nah, ini penjelasan panjang lebar tentang pertanyaannya jenengan. Apa yang dilihat Nabi ketika Nabi berjalan-jalan di tengah malam tadi, gebui malaikat. Ya. Cangkemnya bendino ngapal Quran sampai gak telat-telat, ya. Tapi gak perhatian anaknya sampai rembes. Pilek udiken gak dikondong nang puskesmas, ya, sing ngongkon bawa bayi. Nah ini seperti yang dilihat oleh Nabi di dalam mimpinya. Ya. Untuk pertanyaan lagi, ya, monggo. Riba, Lagi umum, begini dari arisan atau nirmiyin, bami cadangannya atau 1.500. Mungkin bayarnya 50 atau 30 hari kan, atau 31 hari. Nah, yang satu hukumnya bagaimana? Oke. Jadi di fikih itu transaksi atau akad yang tidak bisa menyebutkan komponennya itu disebut riba. Kalau bank di fikih tidak sebut riba karena bank bisa menyebutkan. Kenapa? Ada suku bunga sekian karena biaya operasionalnya sekian, ininya sekian, ini sekian, sehingga biaya-biaya yang timbul akibat transaksi itu sekian. Ya. Contohnya termasuk ada ATM, itu kan harus biaya, sewa satelit, sewa ini, maka per orang dikenakan biaya bulanan sekian-sekian. Ya. Nah kemudian sistem arisan itu sejak zaman dahulu kala, di masa-masa Islam pertama dikenalkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Di Yunani itu kan ada namanya rice. Atas rice. Rice itu keliling, muter. Dan niku digawa londo nang Indonesia dadi arisan. Arisan itu bukan bahasa Jawa, bahasa Latin dari rice artinya keliling. Jadi niki keliling. Nah, ketika itu di Yunani, sebelum ada Islam Yunani itu orang gotong royong dengan sesama teman-teman itu berkumpul mengumpulkan harta, membantu secara bergiliran. Dan dulu para filosof itu mengatakan tidak apa-apa kalau dengan yang seperti ini. Terus dengan itu berkembang hampir 5 abad lamanya muncullah ide-ide dari orang setelah para filosof itu meninggal. Filosof itu kan kiainya orang Yunani. Lek ngono ngene iki sing lola wae dhewe. Ya, mari ngono dipotong ke biaya administrasi, biaya yang lain-lain. Nah, akhirnya pengelolaan itu dikelola oleh pribadi. Mereka menyebutnya itu wealth management. Wealth itu kesejahteraan. Wis pokoknya lek melo aku arisan kontak jamin sejahtera. Butuh duit piro tak kei. Kowe kok burung lunas tak top up maneh, tak tambahin neh.
Nah, ini praktek itu sudah dari zaman Yunani. Oke. Kemudian muncul filosof yang berikutnya. Sokrates ditanya, Tuan filosof, itu teman-teman itu mengadakan satu arisan, ya pilih, terus kita dikenai biaya sekian ini lah. Pakai apa? Ya alasannya dia segini yang ini dipotong dulu ini. Nah itu filosof itu tidak memperbolehkan. Kalau mau memberikan nilai lebih itu harus di belakang, tidak boleh di depan. Akhirnya sampai zaman Yahudi juga seperti itu. Zaman Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad wafat, rompinya kan masih digadekan di orang Yahudi dengan dijual gandum 30 sok. Nah, dari dulu ulama ini merumuskan konsep riba sendiri itu banyak yang berselisih pendapat. Sampai beberapa fikih riba saya baca. Yang dimaksud riba itu apa sih? Rata-rata ulama itu menjelaskan bertambahnya sesuatu, dari sesuatu itu tidak berubah wujudnya. Contohnya jual beli uang, kayak sekarang ini lebaran buku duit, itu tidak boleh. Bolehnya hanya memberikan jasa penukaran uang. Kalau beli uangnya tidak boleh. Nah sehingga di zaman Nabi itu sudah ada orang arisan di sekitaran Mekah. Ya, ada orang arisan. Nah, sehingga arisan itu zaman Nabi dikumpulkan dalam satu lembaga namanya Baitul Mal wa Tamwil. Dengan tahu Baitul Mal wa Tamwil sekarang disingkat jadi BMT. Itu Baitul Mal wa Tamwil, wong Arab jahiliyah sing arisan dikumpulkan di situ. Akhirnya jadi bank sentral di zaman Nabi, uangnya dikumpulkan. Boleh yang mengelola hanya satu orang yang terpercaya. Karena apa? Banyak yang arisan di mana-mana. Tapi Nabi dulu ya tidak melarang. Tidak melarang. Makanya di fikih itu muncullah beberapa dalil tentang akad, ya, termasuk tijaroh, muraqabah, musyarakah. Nah, pilihan-pilihannya yang diajarkan oleh Nabi ya, dari Quran itu seperti musyarakah, bagi hasil, ya, bagi hasilnya bagaimana, ininya bagaimana. Nah, mudharabah itu boleh jenengan dikasih uang dulu dari sistem arisan, ya. Terus jenengan kan mau katakanlah mau beli semen, Bu, jenengan ngambil harta kaki nopo, nanti tak bangun rumah, kamu tuh bahas nopo, kamu tuh bahas semen, ya, semen 10 bal, katakanlah 50.000 berarti 500, jenengan dipinjemi 500.000, tapi jenengan dapatnya gak 500.000, dapatnya cuma 450.000, karena jenengan dianggap memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan jenengan, maka jenengan diterimakan 450.000. Makanya mudharabah itu terima uang di depan, tapi uangnya dipotong. Tapi uang itu untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk dimakan pengurus. Nah, ini bedanya. Bagaimana kalau pinjamnya kepada perorangan? Perorangan pun diperbolehkan oleh Nabi, malah orang yang punya uang disuruh pinjami teman-temannya. Apa sih kan jadi kalau nganggur silin. Tapi orang sekarang kan umat Islam dan sekarang nggak berani ngomong gitu, itu sampai lihat butuh kiro-kiro. Kalau umat Islam zaman dulu di sini temenan balik sesuai harinya. Nah, zaman saya di sini saya ya balik 10 tahun nek, sampai WA-nya diblokir. Tapi pasang status mana-mana rumah makan. Jadi diperbolehkan meminjam ke lembaga atau perorangan dengan sistem bagi hasil. Nah, bagi hasilnya bagaimana? Di situ banyak pilihannya. Kalau dengan mudharabah, terima uang dulu. Makanya kalau beli semennya 500.000, pinjamnya jangan 500.000, ya 1 juta. Ya, biar bisa 500.000 untuk beli semen, sisanya masih nyisa.
Jadi itu diperbolehkan asalkan itu ada akad tak potong dhisik sekian untuk kepentingan ini. Itu diperbolehkan. Yang tidak boleh kan semuanya kalau tidak ada akad. Nah akad itu kan kalau di hadis juga itu kan ada khiyar, ada pilihannya. Wes sampean nek nyilih model ini, pilihan iki di depan. Makanya orang jual beli barang pun kan oleh Nabi diajarkan gini, Pak, ini kalau dodolan barang, wujudnya barang kula ngeten lho nggih. Dadi jenengan lek kersa nggih niki entene, ngoten. Kalau dibalekno lek sampean wis seret. Tapi ketika kita juga yang beli, nah gawat tak tuku, tapi duitku elek-elek, gupil-gupil gak apa-apa, kan gelem. Nah, saya kata Nabi di hadis selanjutnya ini, kalau penjualnya jujur, dia akan mendapatkan berkah. Kalau yang jujur ini tadi pembelinya, makanya dapat berkah pembelinya. Contoh ini, Mbak, niku iwake pinten, Mbak? Malah nah tukun 100 senana. Wong teh dodolan iwak gugun. Napa lek bengi nyuluh niku? Katene wong tuwek malah iki model potongane wong muda niki tak hapusi 100.000 gelem. Padahal sing dihapusi niku ngerti ngaji. Lek ketemu wong tuwek ngono kuwi, niyatono sing separo gawe sedekah. Akhirnya wong sing dihapusi niku oleh berkah sing luwih akeh, sing ngapusi iku wong tuwek niku gak oleh berkah. Karena dia tidak jujur. Padahal itu regane aslinya mau 20.000 ditawar 200.000 bentingan 150.000 bentingan 100.000 lah. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi di dalam menyikapi riba kita tidak bisa menentukan hukumnya kalau sistemnya itu tidak dibuka. Bank juga nggak akan bisa dibuka. Contohnya gini, saya kan punya koperasi, saya juga punya perusahaan. Saya mendirikan koperasi bersama pengurus di RW. Gunanya apa? Untuk membantu teman-teman tetangga-tetangga yang kesulitan keuangan. Kalau tidak punya jaminan, kan nggak bisa akses ke perbankan. Kalau jadi kan datang di bank, betul jaminan apa Pak Haji, Bu Haji? Betul nggak ada. Bantu gue nggak boleh utang nanti butuh dijaminan. Nah kita menangkap hal yang serupa. Makanya supaya kampung itu nggak didatangi rentenir yang mingguan, maka kita dirikan koperasi. Kita dirikan koperasi, wakilnya ya istri saya itu. Nah terus di situ ya kita meminjamkan uang. Saya ditanya juga sama ulama-ulama NU karena di saya basisnya NU. Banyak ipiye gibanya. Ya selama sampai orang aneh-aneh dengan akadnya sama tidak apa-apa, seperti itu tidak apa-apa. Aneh-aneh itu sih nggak boleh. Terus dijabarkan ini simpanan wajib, simpanan pokok ini boleh pinjam nilainya 2 kali lipat simpanannya. Terus kita tanggung jawab sopo. Pokoknya selama warga ber-KTP sini, rumahnya sini boleh pinjam tanpa jaminan. Sing jamin RT-nya masing-masing. Nah, ini idenya kita. Terus ke depan kita punya program tonggone dhewe sing rugi umroh diumrohno liwat iki. Wong sing sugih-sugih iku disilih duwite, sing wong gak duwe duit pira sampeyan te umroh 30 juta. Kulo gak ada 15 pakene 15 tak bayarno. Sing sisane tak bayari 15 maneh nyicil boleh mulih yo. Tapi itu dibutuhkan sir yang kuat gini masih kira-kira ngapusi gak. Ini itu dibutuhkan beberapa orang yang bisa melihat orang ini kira-kira potensi dusta apa enggak. Jangan dipikir di rumah umroh kan kepumburi nusuk dari belakang. Makanya itu diskusi tentang ribanya saja butuh waktu setahun. Terus yang bawa kitab banyak, saya yang lainnya nggak bawa kitab. Terus kalau kitab bahasa diskusi harus bawa kitab karena ini untuk rakyat masyarakat nanti lah ditakoi ya kok. Saya digebuki kan di Nabi namanya pinggir kali sing akeh gede iku kali berantas ya. Jadi kalau mau bicara riba hanya garis besarnya bisa, tapi ketika saya ditanya tentang produknya orang saya nggak bisa. Kalau saya nggak ditunjukkan Gus, kalau pinjam satu bank itu begini Gus. Tadi juga ada orang tanya, Pak saya itu mau dipinjam uang 500.000 oleh bank.
Bang ini dengan yang terus dikirimkan saya ke WA. Terus tawaran-tawaran dikirimkan total, nggak sama dengan saya tidak boleh yang ini tidak halal. Ya, kalau begini masih halal. Tapi ini kan dipotong dulu, nggak apa-apa atau dipotong. Dan memang nyelek duit mbahmu kan dipotong. Dan nyelek dewa dipotong nggak apa-apa. Itu jasanya nyili awakmu, nyili duit, ya, bantu kesusahanmu. Nah nggak apa-apa. Nyilih beda motor kok balik kan ngisi bensin itu terlaluan. Dan nyilih motor, beda motor mulai ya bensinnya kudu bosok di komand ngisi bensin, kok gak kok isi bensinku sampai riba nyilih sepeda jalur bensin. Nyilih nang buka jiwa dipotong 100 Arab itu gak apa-apa. Kok sampai ngerepoti buka jiwa kok. Gampangannya kan mengenai perorangan katakanlah buka jiwa guys. Gak apa-apa dipotong nyilih 1 juta dipotong 50 gak apa-apa. Karena jenengan ngerepoti. Nah, sama dengan memanfaatkan motor tapi sama gak boleh isi bensin. Nah, terus kemudian nyilih motor suwi gak dibalik-balik no pilih no pulaan sembarang kali. Payah bayar pajak gak belum asok. Ya payah bayar pajak ya bayarin pajak. Karena yang jenengan nilai yang jenengan pinjam bukan berbentuk kendaraan, tanah, berbentuk uang, ya ada nilai imbal jasanya. Katakanlah jenengan pinjam saya 1 juta, tak potong saya kan jenengan butuh gelem. Dan memangnya aku nyambut gaya gak rekoso. Boleh nosilian sampean gak rekoso. Nah, itu sebenarnya di dalam fikih riba itu tidak termasuk riba. Karena jenengan menggunakan jasa orang lain. Di zaman Rasulullah diceritakan itu adalah pinjam uang itu nggak boleh pinjamnya emas. Terus berapapun emas kembalinya juga emas. Yang lebih aman memang emas. Jadi yang ngambil buka jimal yang ngambil emas batangan. Macam emas gajah dan buka ji nyimpen emas wakai nama mama pinjam berapa balik 10 gram buka ji. Engkau deni masih muda kira resiko ini jenengan buka ji tetap gak nganak no masih tetap 10 gram. Dini rego ini mudun buka jika kedunan rego. Mungkin dengan ganti produk anyar buka jika sedia emas untuk dipinjamkan. Besok ngambil dengan emas, jadi biaya menyimpan emasnya. Dengan mau menyilih telumulan, simpan emas telumulan dengan ningali daftar BRI, lihat titip berangkas BRI per bulan bintang. Dan mungkin dikalikan itu dengan nompo titipan berangkas emasnya. Jenengan walaupun masih jenengan kadek, jenengan tuh itu suruh saya jenengan balik nang bukaji mas antam 10 gram. Pun jelas ya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa. Teman itu butuh basul masail panjang. Kalau jenengan mengajukan Gus ini ada produk seperti ini, kudu jenengan butuh produknya, baru kita buka isi produknya apa, kayak bank itu kredit dia. Wah ini termasuk kategori detail, kategori ini kan ketinggalan. Baru kita nggak bisa mengeneralisir semuanya riba. Oke, karena waktunya sudah habis. Saat ini kalau akhiri benjing ngawasi terakhir ya Jumat, Sabtu penutupan ngaos. Jenengan yang bikin pun menjadi kertas bagian ngaos, jadi itu jenengan lancar ke. Insya Allah mungkin yang jadi imam sesuai dengan sarannya Pak Haji Imron, mungkin kalau bagian maghrib, tentunya Pak Zaini maghrib, ya, jenengan Pak Zaini rawir atau awal. Wudhu sih kok omah nih karena wudhu. Plus siapnya tempat wudhu di depan 3 keran, ibu-ibu tentunya 3 bagian pun sepuh, muka mundur kangelan jadi kemauan gitu. Sing nom-nom yang mundur. Dia pakai Abah Zaini, terus Abah Imron, Abah Nastain. Okay. Makanya kalau sampai ini grup mawon, ini bapak yang dapat tugas imami. Siap betul keluarga betul. Saya betul-betul jenengan anu nggih kirim WA. Sing kiri ku kan nggih mepet-mepet maghrib. Nggih mepet maghrib boten napa-napa. Nggih boten napa. Monggo kita ndonga mugi-mugi ingkang kita pelajari bahwa manfaat barokah fi dunya wa akhirah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bil istiqamah tatba'uhal karama wa tahsyuruna bi ibadika sholihin bis sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa talamidzina wa la tadurrahum wa fi hubli ta'atika warzuqna birrahum amin. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.